Hujan turun tipis di jalanan London, membentuk pantulan cahaya lampu di aspal yang basah. Malam terasa dingin dan sunyi. Sebuah taksi hitam berhenti di depan papan nama Whitmore & Co. Investigations. Mesin masih menyala pelan, lampunya memantul di genangan air. Pintu terbuka. Seorang wanita tua turun dengan hati-hati, memegang tasnya erat. Ia berdiri sejenak di bawah gerimis, menatap bangunan di depannya. Matanya ragu, tapi penuh harapan. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak punya pilihan lagi. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah menuju pintu kantor detektif. Di belakangnya, taksi perlahan pergi, meninggalkan dia sendirian di tengah hujan. Di dalam kantor Whitmore & Co. Investigations, suasana hangat kontras dengan dinginnya malam di luar. Lampu meja menerangi ruangan yang dipenuhi berkas dan buku. Sandra berdiri tegak di dekat meja, auranya tenang namun menguasai ruangan. Di sampingnya, Caroline sudah membuka notebook kecilnya, siap mencatat. Wanita tua itu duduk di kursi depan mereka, tangannya masih menggenggam tas dengan erat. Putri saya hilang. Caroline langsung menulis cepat. Sandra menatap tajam, lalu bertanya dengan suara tenang. Dari mana terakhir kali Anda melihatnya? Wanita itu menelan ludah. Dari kamarnya, pintunya terkunci dari dalam. Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Beberapa menit kemudian, mereka sudah bergerak. Mobil Mercedes-Benz 170V melaju membelah jalan malam London yang basah oleh hujan. Lampu kota memantul di kaca jendela, bergerak seperti bayangan. Di kursi belakang, Sandra duduk tegak, tatapannya keluar jendela, tenang namun tajam. Di sampingnya, Caroline menunduk sedikit, menulis cepat di notebook kecilnya. Tidak ada tanda masuk paksa. Gumam Caroline pelan. Sandra tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata tenang. Berarti ada dua kemungkinan. Caroline berhenti menulis, menoleh. Sandra melanjutkan. Dia keluar sendiri atau seseorang sudah ada di dalam? Suasana di dalam mobil kembali hening. Mobil Mercedes-Benz 170V berhenti perlahan di depan sebuah mansion besar di pinggiran London. Kabut tipis menggantung di udara, membungkus bangunan itu dalam kesunyian. Lampu di dalam rumah menyala redup, sebagian jendela gelap, seolah ada bagian yang sengaja dibiarkan tak terlihat. Pintu mobil terbuka. Sandra turun lebih dulu, langkahnya tenang namun tegas, matanya langsung menyapu seluruh bangunan. Caroline menyusul, membawa notebooknya, memperhatikan detail sekitar dengan cepat. Di kejauhan, angin pelan menggerakkan dedaunan. Caroline berbisik. Rumahnya terlalu diam. Sandra tidak mengalihkan pandangan dari mansion itu. Rumah seperti ini tidak pernah benar-benar kosong. Pintu kamar terbuka perlahan. Udara di dalam terasa diam, terlalu diam. Sandra melangkah masuk lebih dulu, sepatu haknya hampir tidak bersuara di lantai. Caroline menyusul di belakangnya, langsung membuka notebook kecilnya. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Tempat tidur tersusun sempurna, tidak ada lipatan yang kacau. Meja belajar bersih, barang-barang tertata rapi seperti tidak pernah disentuh. Caroline berbisik pelan. Tidak ada tanda perlawanan. Sandra berjalan perlahan ke tengah ruangan, matanya menyapu setiap sudut. Dan tidak ada tanda seseorang masuk. Caroline berhenti menulis. Sandra menoleh sedikit, suaranya rendah. Ini bukan kamar yang baru saja ditinggalkan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Ini kamar yang ditinggalkan dengan sengaja. Caroline berhenti menulis. Matanya tertuju pada sesuatu di dekat meja. Ia melangkah mendekat, lalu berlutut sedikit untuk melihat lebih jelas. Ini aneh. Sandra tidak langsung bergerak. Yang mana? Caroline menunjuk ke kaki meja.
Satu sisi lebih bergeser, sangat sedikit, tapi tidak sejajar dengan karpet. Sandra berjalan mendekat, memperhatikan posisi meja, lalu mengalihkan pandangannya ke lantai. Ada bekas gesekan tipis. Hampir tidak terlihat. Sandra berkata pelan. Meja ini pernah dipindahkan, Tapi bukan untuk waktu lama. artinya seseorang mencari sesuatu atau menyembunyikan sesuatu. Pintu kamar ditutup perlahan. Sandra melangkah keluar lebih dulu ke koridor panjang yang sunyi. Cahaya lampu gantung menyinari dinding yang dipenuhi foto keluarga dalam bingkai rapi. Caroline menyusul, masih membawa notebooknya. Mereka berjalan pelan. Langkah mereka bergema ringan. Sandra tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada salah satu foto. Seorang gadis berdiri bersama keluarganya, tersenyum tapi tidak sepenuhnya. Caroline mendekat. Apa yang kamu lihat? Sandra menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Senyumnya tidak sama. Caroline memperhatikan lebih dekat. Yang lain terlihat nyaman, dia tidak. Terlihat seperti dia menyembunyikan sesuatu. Atau mengetahui sesuatu. Di bagian belakang mansion, udara terasa lebih dingin. Lampu luar redup, hanya menerangi sebagian dinding tua dan ventilasi besi yang sudah lama tidak diperhatikan. Leo berjalan santai sambil membawa alat bersih-bersih, matanya sesekali mengamati sekitar tanpa terlihat mencurigakan. Tiba-tiba ia berhenti. Aneh? Ia mendekat ke ventilasi di dinding. Ada sesuatu yang tersangkut. Leo menariknya perlahan. Sehelai kain kecil. Ia mengangkatnya, memperhatikan. Ini bukan kain biasa. Tak lama, Sandra dan Caroline mendekat. Caroline langsung melihat. Itu dari pakaian Oliver yang ikut dari belakang melihat sekilas dan berkata, Bahan mahal, bukan pakaian sehari-hari. Sandra menatap ventilasi itu. Diam sejenak. Matanya menyipit. Ini baru saja terjadi. Mereka kembali ke dalam kamar. Sandra berjalan langsung ke arah lemari. Tanpa ragu, ia melihat ke atas. Ventilasi kecil. Sedikit terbuka. Caroline langsung mendekat, matanya menilai ukuran celah itu. Ia mengangkat tangannya, mengukur jarak secara visual. cukup untuk seseorang, kalau dipaksakan. Sandra tetap menatap ventilasi itu. Lalu berkata pelan. Tidak ada yang masuk ke ruangan ini. Caroline berhenti. Sandra melanjutkan. Karena dia tidak pernah masuk, Ia menoleh ke Caroline. dia keluar. Caroline langsung menuliskan kesimpulan itu. Melalui ventilasi, Ruangan kembali hening. Tapi kali ini, misterinya mulai terpecahkan. Caroline kembali ke meja. Tangannya berhenti di satu laci kecil. sebentar, Ia menarik laci itu perlahan. Kosong. Terlalu kosong. Caroline menyipitkan mata, lalu menekan bagian dalamnya. Ada ruang tipis terbuka di bawahnya. Sandra mendekat tanpa suara. Caroline menarik keluar selembar kertas yang terlipat rapi. Ia membukanya. Tulisan tangan halus, tapi terburu-buru. Caroline membaca pelan. jika sesuatu terjadi padaku, itu bukan kebetulan. Sandra langsung mengambil alih, matanya tajam. Dia tahu sesuatu. Caroline mengangguk pelan. Dan dia takut. Sandra melipat kertas itu kembali. Bukan takut pergi, Ia menatap sekeliling ruangan. takut jika tetap di sini. Ruang tamu mansion terasa berat. Lampu gantung menyala redup, bayangan jatuh panjang di dinding. Keluarga berkumpul dalam diam. Sandra berdiri di tengah ruangan, tenang, tak tergoyahkan. Caroline di sampingnya,
Notebook terbuka. Oliver berdiri sedikit di belakang, memperhatikan. Leo di sisi lain, diam namun waspada. Sandra mulai berbicara. Putri Anda tidak diculik. Keheningan langsung jatuh. Sang ibu menggeleng pelan. Itu tidak mungkin. Caroline menutup notebooknya perlahan. Kamar terkunci dari dalam, tidak ada tanda masuk paksa. Sandra melanjutkan. Ventilasi menunjukkan jalan keluar. Ia menatap langsung ke arah keluarga. Dia pergi dengan kemauannya sendiri. Wajah-wajah di ruangan berubah. Tegang. Tidak percaya. Caroline membuka kertas catatan yang ditemukan. Dan dia meninggalkan ini. Sandra mengambil satu langkah maju. Seseorang di rumah ini membuatnya takut. Keheningan kembali. Tapi kali ini lebih berat. Hujan mulai mereda. Udara malam di luar mansion terasa lebih tenang. Mobil Mercedes-Benz 170V sudah siap di depan. Caroline berdiri di sampingnya, menutup notebook kecilnya perlahan. Kasus selesai. Sandra berdiri beberapa langkah di depan, menatap kembali ke arah mansion yang kini tampak sunyi. Lampu di dalam masih menyala, tapi terasa berbeda. Sandra berkata tenang. Tidak semua rahasia hilang. Ia berbalik, melangkah menuju mobil. Beberapa hanya menunggu ditemukan. Caroline membuka pintu mobil. Mereka masuk. Mesin menyala. Mobil perlahan bergerak meninggalkan mansion, masuk kembali ke jalan malam yang basah. Di belakang mereka, mansion itu kembali diam. Seolah tidak pernah terjadi apapun.